Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Kembali lagi dengan saya Dr. Yazid Azhari. Dan kali ini kita akan membahas satu mitos dan mitos atau fakta tentang cuaca dingin itu apakah bisa membuat kita gampang sakit gitu ya. Jadi judulnya adalah mitos atau fakta cuaca dingin bikin rentan sakit. Sebelumnya ini masih nunggu teman-teman yang lain dulu kali ya, karena baru aja aku mulai. Ini absen dulu nih. Ini dari mana aja nih? Kak Susilo Nasa dari Lampung, Anggi Long dari Jatim. Jatimnya mana nih? Jatim Surabaya atau Jatim Trenggalek atau Jatim Lamongan. Oh ya, gimana kabarnya teman-teman? Ini lagi sering hujan ya, sering hujan deras ya di Indonesia. Dan jangan lupa buat selalu menjaga kesehatan, karena kesehatan itu adalah sesuatu yang nggak bisa ditukar dengan apapun ya. Karena kalau misalnya udah sakit, nanti produktivitas bakal berkurang dan cuan pun juga bakal berkurang gitu kan. Oke. Ya ini assalamualaikum dok. Waalaikumsalam. Ya ini bakal aku bahas tentang ini ya, cuaca buruk ya, atau cuaca yang sering hujan ya, atau cuaca dingin, cuaca dingin. Jadi memang di beberapa orang ada beberapa pasien juga yang sambat atau mengeluh ya. Dia sering pilek, dia sering batuk-batuk, atau mungkin ada yang sering sesek juga ketika waktu-waktu musim hujan gitu kan. Dan apakah dengan musim penghujan itu bisa secara langsung membuat tubuh kita menjadi rentan terkena penyakit gitu. Gimana teman-teman, apakah merasakan hal yang sama? Apakah dengan musim hujan ini teman-teman jadi gampang flu, jadi gampang demam, atau jadi gampang kedinginan ya? Kedinginan pasti ya. Dan apakah membuat teman-teman jadi gampang sakit? Nah, di beberapa penelitian memang ada yang menyebutkan bahwa cuaca dingin atau cuaca yang hujan-hujan gitu kan, itu membuat virus itu lebih mudah untuk berkembang biak. Nah, sebenarnya secara langsung efeknya ke dalam tubuh kita itu nggak ada. Jadi mau cuaca panas, mau cuaca dingin, itu secara langsung ke tubuh kita itu efeknya nggak ada sama sekali. Dengan cuaca panas ataupun dengan cuaca dingin, imunitas tubuh atau daya tahan tubuh tetap sama ya, tergantung dengan bahan bakarnya, tergantung dengan makanan yang kita makan, tergantung dengan aktivitas fisik atau olahraga yang kita lakukan gitu kan. Nah, tergantung juga dengan pola hidup bersih yang kita lakukan setiap hari. Nah, kalau misalnya pola makannya bagus, olahraganya bagus, kemudian selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, otomatis nggak akan ada masalah ya. Cuman memang di beberapa riset atau penelitian itu menunjukkan bahwa virus-virus yang menyerang saluran pernapasan itu akan lebih mudah bereplikasi atau berkembang biak pada suhu yang lebih dingin ya, pada suhu di bawah 37 derajat Celcius seperti itu. Jadi semakin semakin rendah atau semakin dingin udaranya, maka semakin mudah virus tersebut mereplikasi diri kayak gitu. Jadi kan memang virus itu mulai masuk ke dalam tubuh manusia, mulai memunculkan gejala pilek, batuk-batuk, atau bahkan sampai sesek, itu kan awalnya pasti dia menginvasi atau menginfeksi itu sel-sel di dalam hidung kita. Nih, jadi virus itu masuk lewat lubang hidung kan.
Nah, masuk lewat lubang hidung, kemudian dia tinggal di sana, gitu kan. Nah, tinggal di sana, kemudian karena seiring berjalannya waktu dia terlalu nyaman di sana dan dipicu juga nih dengan apa namanya pola hidup yang tidak sehat, ya, tidak pernah apa namanya menjaga kebersihan, ya, kebersihan wajah, kebersihan di hidung juga, ya, buat teman-teman yang mungkin muslim nggak pernah wudhu. Nah, itu juga bisa membuat hidung kita itu gampang kena atau gampang terinfeksi oleh virus, ya, ataupun patogen-patogen yang lain. Nah, ketika bakteri atau virus itu sudah mulai menancapkan dirinya di hidung kita, di dalam hidung kita, dia akan mulai tinggal di sana dan mulai mereplikasi diri. Nah, mulai mereplikasi diri, mulai berkembang biak, sama kayak ketika orang apa namanya menikah, kemudian pindah ke suatu tempat, beli rumah, kemudian mereka juga akan beranak pinak, gitu kan. Mereka akan juga mempunyai anak. Nah, virus-virus ini juga mempunyai anak-anak, yang mana semakin banyak nanti anak-anak virus tersebut, maka semakin banyak pula kemungkinan terjadinya infeksi dari virus tersebut. Nah, kalau misalnya semakin banyak virusnya, semakin luas infeksinya, maka semakin berat gejalanya. Nah, mungkin kalau awal-awal bisa saja muncul gejala seperti pilek, hidung tersumbat, kemudian hidungnya meler, gitu kan. Cuman kalau lama-kelamaan tidak segera ditangani, ya, apalagi ditambahin dengan pola hidup yang tidak baik, maka infeksi tersebut lama-kelamaan akan semakin memberat, seperti itu. Jadi bukan cuma hidungnya gatal ataupun hidungnya keluar ingus aja, tapi bisa juga sampai ke infeksinya sampai ke dalam, ya, dari hidung masuk ke faring atau di apa namanya saluran nafas bagian lebih dalam, ya, di leher sini, kemudian masuk ke laring, dimana kalau misalnya ada infeksi di laring, dia akan namanya laringitis, ya, atau radang di laring, dia akan mulai menunjukkan perbedaan suara. Jadi suaranya mulai habis. Nah, itu karena ada infeksi atau radang di laring, namanya laringitis. Nah, kalau misalnya semakin masuk ke dalam, masuk ke saluran paru-paru, nah nanti bisa aja muncul apa namanya gejala-gejala yang lebih berat, ya, seperti batuk berdahak. Kemudian batuk berdahaknya itu disertai dengan sesak nafas. Nah, sesak nafasnya itu harus segera dibantu, ya, harus segera diberikan pertolongan. Tidak bisa kalau misalnya udah sampai sesek banget, ya memang harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan agar bisa diberikan penanganan lebih lanjut, seperti itu. Jadi apakah cuaca dingin itu bisa membuat tubuh kita rentan terkena penyakit? Secara langsung tidak ada hubungannya, tapi memang secara tidak langsung bisa, efeknya itu bisa banyak, ya. Kayak tadi, dengan suhu yang lebih dingin, virus itu bisa lebih mudah untuk berkembang biak. Nah, sehingga dia akan lebih mudah untuk menginfeksi saluran nafas kita, mulai dari hidung, faring, laring, sampai ke dalam paru-paru. Seperti itu. Selain itu, di udara dingin pun akan terjadi perubahan-perubahan yang tidak kita sadari, gitu loh. Seperti misalnya nih, dengan dengan pergantian musim yang menjadi musim penghujan dengan suhu yang lebih dingin, otomatis sinar matahari pun tidak akan seger yang pada musim panas, gitu loh. Jadi makanya karena sinar mataharinya berkurang, asupan vitamin D yang ada di sinar matahari pun juga akan berkurang. Nah, sedangkan kita tahu vitamin-vitamin, ya, termasuk vitamin D itu kan berfungsi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, kalau misalnya vitamin D-nya berkurang, ya, sinar mataharinya juga berkurang, maka daya tahan tubuh kita akan menurun, seperti itu. Kemudian udara dingin itu juga terkadang membuat orang-orang itu lebih suka tinggal di dalam rumah. Nah, di mana apabila ada satu orang yang sudah terinfeksi sebuah patogen, ya, atau virus ataupun mikroorganisme yang lain, misalnya ada satu orang yang terkena dan dia lebih sering kumpul-kumpul di rumah tanpa menggunakan masker, ya, tanpa menggunakan alat pelindung diri, maka hal itu bisa dengan mudah menularkan ke orang yang lainnya, seperti itu. Jadi memang
eh, efek secara langsungnya tidak ada, tapi efek secara tidak langsungnya itu ternyata bisa membuat kita ataupun orang-orang di sekitar kita itu bisa dengan mudah tertular penyakit seperti itu, terutama penyakit infeksi itu ya. Terus pada udara dingin, karena kita tahu ya, saya juga pernah jelasin ya, dimana pada udara dingin dan udara panas ya, udara dingin itu akan membuat pembuluh darah di dalam tubuh kita itu akan lebih menyempit. Sedangkan pada udara panas membuat tubuh kita itu membuat pembuluh darah yang ada di tubuh kita itu akan melebar. Nah, efeknya apa, Dok? Nah, efeknya kalau misalnya suhunya terlalu dingin, pembuluh darahnya menyempit. Nah, sel-sel darah putih yang menjadi tentara imun kita atau menjadi pertahanan tubuh kita, ketika pembuluh darahnya menyempit, otomatis sel darah putihnya akan kesulitan untuk melawan infeksi yang ada di saluran pernafasan kita. Nah, seperti itu. Jadi efeknya itu tidak secara langsung ya masuk ke dalam sistem imun kita. Tapi memang ada beberapa hal yang kayak harus dilewati dulu nih, baru nanti bisa menyebabkan kita itu ternyata gampang terkena infeksi. Itu ya. Jadi sudah jelas ya apakah mitos atau fakta. Ternyata dengan udara dingin membuat kita itu menjadi rentan terkena penyakit ya, bukan karena udara dingin yang melemahkan sistem daya tahan tubuh kita, tapi karena dengan udara dingin tadi ya, ada beberapa hal yang harus dilihat dulu. Misalnya dari sinar matahari yang berkurang, otomatis vitamin D yang disalurkan dari sinar matahari itu juga akan berkurang yang diserap oleh tubuh kita. Maka dari itu kalau misalnya daya tahan tubuhnya berkurang, dia juga akan melemahkan daya tahan tubuh sehingga membuat infeksinya itu menjadi lebih lebar lagi, menjadi lebih luas lagi, seperti itu. Kemudian udara dingin tadi juga bisa membuat aktivitas orang itu menjadi lebih pasif. Dia akan lebih cenderung berada di dalam rumah ya. Kayak misalnya kemarin juga saya karena hujan deras banget, niatnya mau olahraga keluar, ujung-ujungnya juga malas gara-gara hujan gitu kan. Tapi untungnya di dalam kamar juga nggak ada siapa-siapa, cuma saya sendiri. Jadi itu tidak mempengaruhi secara langsung ya adanya infeksi atau apa. Nah, jadi memang dengan adanya hujan itu akan cenderung membuat orang itu berada di dalam rumah. Nah, apalagi kalau misalnya di dalam rumah itu udah ada yang kena infeksi, maka akan mudah istilahnya menular ke orang-orang yang lainnya, seperti itu. Nah, selain itu dengan udara yang dingin tadi, dia juga bisa menyebabkan pembuluh darah kita itu menjadi menyempit, sehingga sel darah putih yang sebagai sistem pertahanan tubuh kita itu akan kesulitan untuk melawan infeksi-infeksi yang ada di saluran pernafasan kita. Itu ya. Oke, udah jelas ya. Selanjutnya mungkin saya akan lebih ke tanya jawab ya, biar lebih interaktif. Oh ya, tadi baru beberapa ya yang nonton ya, ini udah 23 nih, alhamdulillah ya. biasanya cuma sampai nggak nyampe 20, ini udah sampai 23, 24 orang yang nonton. Terima kasih teman-teman semua. Ini tadi ada yang dari Lampung, ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Jakarta, dari Karanganyar, Kak Yani Ariesta. Ini aku juga di Karanganyar nih. Ada dari Purwodadi ya, Bunda Anur. Kemudian dari Banyumas, Kak Siti Fatona. Kemudian teman-teman yang lain juga ya, alhamdulillah. Ini rame ya. Dan untuk teman-teman yang ingin bertanya, silahkan langsung saja dikirimkan ke kolom komentar atau kolom chat. Dan buat teman-teman yang ingin mengirimkan testimoni ya, bisa langsung dikirimkan di kolom komentar juga ya, di kolom chatnya ya. Oke. Monggo kalau misalnya ada yang mau bertanya, tadi kelewat, tadi kayaknya ada yang nanya ya. Dok, izin tanya, kalau sinusitis itu penyebabnya apa? Nah, sinusitis ini memang menjadi salah satu infeksi yang terjadi pada
ya namanya sinus ya, sinus gitu loh. Jadi sinus itu ada beberapa bagian di dalam wajah kita. Jadi yang paling sering kena infeksi itu adalah sinus di sini, sinus maksilaris atau sinus di dekat rahang atas. Nah, apabila terjadi infeksi pada sinus, maka akan membuat adanya radang di sana. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya bisa virus, bisa bakteri, semua patogen, semua mikroorganisme itu juga bisa menjadi penyebab dari sinusitis itu tadi. Nah, gejalanya apa dong? Gejalanya sama. Gejalanya sama kayak pilek-pilek biasa. Cuman ditambahin dengan adanya nyeri di pipi. Kalau misalnya sinusnya yang kena sinusitis itu sinus yang di maksilaris ini. Kalau misalnya sinusitis yang di frontalis yang di dahi itu juga bisa kena. Nah, nyerinya berarti ya di dahi, sekitar dahi. Seperti itu. Selain itu juga di dalam hidung juga ada sinus ya. Di dalamnya lagi itu ada sinus juga. Dimana kalau misalnya nanti juga di sekitar mata sini juga bakalan kerasa nyeri gitu. Tapi yang paling sering itu adanya sinusitis di maksila atau di sekitar di sekitar rahang atas gitu. Penyebabnya apa? Penyebabnya sama ya, itu tadi gitu. Kalau udara lagi dingin sinusnya jadi gampang kambuh. Iya, memang itu tadi ya, beberapa memang bisa disebabkan karena infeksi, tapi juga ternyata alergi itu juga bisa menyebabkan adanya rinitis ya, ataupun juga bisa jadi salah satu faktor terjadinya sinusitis. Karena alergi pun dampaknya juga akan sama, memberikan gejala yang sama. Orang yang kena terpapar alergen tertentu yang tubuh dia itu nggak suka, maka bisa aja sering bersin-bersin, kemudian sering keluar ingusnya, semakin banyak keluar ingusnya, kemudian bisa aja kalau lama-kelamaan nggak segera diobati, maka bisa terjadi infeksi di sinusnya juga. Nah, yang paling sering ada di sinus maksilaris gitu. Sedayu hadir dok, Sedayu tuh Bantul ya. Assalamualaikum dok, Subang hadir. Waalaikumsalam, Seragen hadir. Dok, akhir-akhir ini kok badan pada linu-linu ya. Nah, ini yang perlu digarisbawahi ya pada badan linu-linu. Coba teman-teman jangan cuman mengandalkan obat atau jangan cuman mengandalkan makanan-makanan tertentu. Coba dengan pegel-pegel atau keju-keju yang dialami itu kita akan berpikir gimana caranya mengatasi dengan alami gitu, gimana caranya mengatasi dengan hal-hal yang bisa kita lakukan sehari-hari, yang nggak perlu beli apa aja gitu kan. Nah, coba lakuin olahraga ya teman-teman ya, nggak usah yang mahal-mahal, nggak usah yang harus ke tempat fitness. Coba lakuin aja stretching, tergantung pegelnya di mana ya. Kalau misalnya pegelnya di bahu sini, coba teman-teman bisa diangkat bahunya gitu kan, ditahan gitu. Nanti juga lama-kelamaan bakal rileks sendiri. Jadi memang pegel-pegel itu disebabkan karena adanya kekurangan oksigen ya pada metabolisme otot-otot yang pegel-pegel itu tadi. Nah, disebabkan karena adanya asam laktat yang bisa bikin pegel-pegel itu. Itu. Dari Kak Anggilong nih, kenapa ya dok kalau cuaca dingin itu sering tiba-tiba bersin? Nah, memang dengan cuaca dingin itu akan membuat anginnya juga akan lebih kenceng. Nah, angin itu tadi pun bisa membuat alergen-alergen itu berterbangan. Nah, ketika ada alergen yang berterbangan, kemudian nggak sengaja kehirup ke hidung. Nah, kalau misalnya udah masuk ke hidung, dia akan muncul reaksi alergi. Reaksi alerginya ya tergantung dengan gejala-gejala yang sering dialami. Bisa bersin-bersin, bisa sampai sesek juga bisa. Gitu. Nah, ini dari Kak Efri Cahyanti nih, rutin konsumsi vitamin saat cuaca dingin agar imun tetap kuat dan tubuh jadi tetap sehat. Nah, ini juga salah satu hal yang bisa dilakukan nih teman-teman. Memang vitamin itu mengandung beberapa ekstrak buah ya. Ada kulit manggis, ada mengkudu, ada apel, ada madu, ada apalagi ya, ada daun sirsa. Nah, di mana
kombinasi dari ekstrak buah tersebut bisa membantu untuk meningkatkan daya tahan tubuh gitu. Karena buah-buahan kan kita tahu ya, itu kan sifatnya isinya kan banyak sekali vitamin. Nah, vitamin-vitamin itu akan digunakan sebagai penangkal penyakit. Selain itu juga bisa bersifat antioksidan yang bisa menangkal radikal bebas gitu. Oke, betul dok, dingin lebih pasif rebahan. Nah ini dia, ini dia yang perlu diubah ya teman-teman ya. Memang sehat itu harus dipaksa, Mau ngelakuin hal yang menyehatkan tubuh itu harus dipaksa teman-teman. Sama kayak ibadah, sama kayak buat yang muslim ya, sama kayak sholat, sama kayak meninggalkan maksiat itu juga harus dipaksa teman-teman ya. Jadi nggak ada jalan pintas selain dipaksa. Semuanya harus dipaksa. Jadi makan sehat harus dipaksa, olahraga juga harus dipaksa, menurunkan berat badan atau menstabilkan berat badan itu juga harus dipaksa. Jadi makannya jangan berlebihan, olahraga juga harus cukup 30 menit sehari, dan menjaga berat badan agar tetap ideal, dimana bisa dihitung dari body mass index-nya gitu. Jadi jangan rebahan ya teman-teman ya. Kalaupun misalnya cuman pengen di dalam kamar, seenggaknya lakuinlah olahraga apapun. Bisa lihat di YouTube, bisa lihat di Instagram juga banyak banget contoh-contoh olahraga yang bahasa kerennya tuh home workout. Jadi bisa dilakukan di rumah, mau push up, mau sit up, mau stretching, mau senam-senam cantik, mau apapun itu silahkan. Semuanya itu bakal efek ke teman-teman sendiri. Karena semakin banyak gerak, semakin banyak kalori yang dibakar, itu juga bagus untuk menurunkan berat badan. Semakin gerak, maka jantung kita juga akan semakin sehat. Semakin banyak gerak, daya tahan tubuh kita juga akan meningkat. Seperti itu ya. Pembuluh darah menyempit ya, jadi imun turun. Benar. Alhamdulillah rame dok, dikit lagi yang nonton ratusan. Amin, bukan hanya 20-an. Bismillah ya, bulan depan jadi ratusan ya. Kadang lupa dok kalau tidak ikut rugi. Oh iya. Oke. Terus beberapa hari lalu pinggang minus sekali, pas habis dipijit langsung minum Vitanostin, udah mulai mendingan dok, alhamdulillah. Jadi memang Vitanostin itu juga bisa membantu untuk meredakan nyeri-nyeri ya. Karena banyak sekali manfaat dari Vitanostin, bukan cuman meredakan nyeri ya, bukan cuman meningkatkan daya tahan tubuh, tapi kandungan dari kombinasi ekstrak buah yang ada di Vitanostin itu bisa membantu untuk menjaga tekanan darah agar tetap stabil, karena bisa juga membantu untuk menurunkan kadar kolesterol, kadar LDL, kadar VLDL gitu kan. Selain itu juga bisa membantu untuk menstabilkan kadar gula darah gitu. Dok, izin bertanya, apakah Vitanostin aman dikonsumsi jangka panjang? Aman. Aman. Dok, minum Vitanostin boleh nggak sih, misal 2 saset dibikin langsung jadi 1 teko buat stok di kulkas gitu. Entar minum dikit-dikit sampai sore, atau kalau sudah diseduh harus langsung dihabiskan. Sebenarnya kalau habis disajikan itu nggak mau diminum nanti siang juga nggak apa-apa. Tapi ya kalau misalnya 2 saset dibikin 1 teko yang besar kan emang manis ya, emang kerasa enak. Kayaknya nggak bakal ada rasanya deh kalau misalnya dibikin 1 teko yang besar. Oke. Dok, mau tanya, kenapa kalau musim penghujan gampang sekali dengan batuk, pilek, serta demam juga ya? Nah ini tadi ya, disebabkan karena virus itu bakal lebih mudah berkembang biak ketika suhunya itu lebih dingin gitu. Selain itu banyak sekali faktor-faktor tadi ya, dimana sinar matahari akan berkurang, vitamin D yang masuk atau yang diserap lewat kulit kita juga akan berkurang. Selain itu juga dengan udara yang dingin membuat pembuluh darah kita juga akan lebih menyempit
gitu, sehingga tentara-tentara imunitas dalam tubuh kita juga akan kesulitan untuk melawan infeksi tersebut gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman itu masih gejala awalnya itu masih pilek-pilek aja atau maksimal batuk lah ya, tapi batuknya jangan batuk yang berdahak, batuk-batuk yang kayak gatal-gatal gitu di tenggorokan. Nah itu harus segera periksa ke dokter ya, harus segera periksa ke puskesmas juga boleh, atau ke dokter keluarga juga boleh, atau di klinik Pratama juga boleh. Karena kalau misalnya gejala tersebut nggak segera diobati, maka bisa aja tambah parah nantinya, ya. Itu. Dok, apakah dengan rutin meminum Vitanostin dapat menambah sel darah putih? Nah, meningkatkan daya tahan tubuh itu memang salah satunya dengan sel darah putihnya cukup gitu ya, bukan dengan menambah sel darah putih. Kalau misalnya teman-teman pernah cek lab, semakin tinggi sel darah putih malah itu bisa menjadi indikator bahwa itu merupakan tanda dari infeksi, ya, tanda dari infeksi. Jadi menguatkan meningkatkan daya tahan tubuh itu adalah dengan bukan kayak menambah jumlah sel darah putih, tapi dia berusaha untuk memperkuat kekuatan dari sel darah putih tersebut gitu. Tuh ya. Gresik hadir, Merangin hadir. Merangin itu mana ya? Blora Jawa Tengah hadir, Dok. Kalau pegel terus diurut, apakah urut itu bisa bikin ketergantungan, Dok? Ketergantungan sih enggak ya. Sebenarnya kalau pegel-pegel terus pengen dipijat itu kan berdasarkan ini aja, kayak sugesti aja. Karena memang dengan dipijat itu bakal lebih rileks gitu kan. Cuman yang perlu kita ketahui, lebih baik menyembuhkan pegel-pegel itu dengan gerakan yang aktif gitu ya, gerakan yang kita lakukan sendiri, bukan dengan gerakan yang dilakukan oleh orang lain gitu ya, bukan dengan dipijat. Salah satunya gimana? Bisa dengan peregangan ya, bisa dengan peregangan. Kalau misalnya teman-teman itu suka pegel-pegel di boyok di sini, udah lakuin aja peregangan, nempel di tembok gitu, terus udah diregangin aja gitu kan. Nah, diregangin nanti bakal kerasa rileks sendiri gitu. Kalau bersin iya, Dok, hidung agak gatel gitu, tapi sebentar saja sih, tapi nggak ingusan, cuman bersihnya agak keras, nggak bisa slow. Efek udah dingin tapi full kipas angin, apa ya, Dok? Efek udah dingin tapi full kipas angin. Efek udah dingin tapi full kipas angin. Maksudnya gimana? ya emang gitu ya, bersin itu kan karena gatal-gatal di hidung. Dan kalau misalnya teman-teman itu udah ngerasa gatal-gatal di hidung, jangan dipencet-pencet hidungnya, karena kalau misalnya semakin dipencet-pencet hidungnya maka semakin gatal, artinya bakal semakin sering bersin gitu. Kalau habis kehujanan kadang bersin-bersin dan pilek, terus konsumsi Vitanostin pileknya sembuh. Nah, ini juga salah satu manfaat dari Vitanostin ya, karena Vitanostin itu dengan kandungan ekstrak mengkudu dan juga daun sirsak yang ada di dalam Vitanostin itu bisa membantu untuk melonggarkan saluran nafas. Jadi bukan cuman hidung tersumbat saja yang lega, tapi saluran nafas apabila teman-teman itu ada riwayat asma, saluran nafas yang ada di paru-paru pun juga bisa lebih longgar. Gitu. Dok, mau tanya, kenapa dada terasa sesak kalau tiap naik sepeda? Dok, mau tanya, kenapa dada rasa sesak kalau tiap naik sepeda kena angin? Oh ya, karena ini ya, karena udaranya kan banyak masuk lewat hidung. Nah, itu tadi yang bisa bikin sesek. Sebenarnya nggak langsung sesek sih ya. Cuman mungkin seseknya itu karena banyak angin yang masuk, di mana angin tersebut mengandung partikel-partikel alergen gitu loh. Jadi yang bisa membuat saluran nafas kita itu bisa mengeluarkan lendir-lendir yang bisa menyumbat saluran nafas, jadinya sesek gitu. Izin testimoni, Dok, dari Kak Afidatu nih. Izin testimoni pribadi, Dok, pinggangku terasa nyeri dan pusing sebelah, migrain. Tak seduhin Vitanostin buat tidur malam, alhamdulillah paginya nyeri pinggang dan pusing hilang. Alhamdulillah.
Dok mau tanya, alergi yang dialami seseorang itu bisa nggak ya hilang? Misal saya punya alergi dingin, kalau kena udara dingin bisa gatal-gatal tiduran. Kalau saya konsumsi vitamin secara teratur, apakah bisa menghilangkan alergi saya tersebut? Nah, kalau misalnya alergi itu tidak bisa dihilangkan ya, tapi bisa dicegah gejalanya ya, bisa dicegah gejalanya, bisa dengan mengkonsumsi obat dari dokter ataupun bisa mengkonsumsi vitanostin. Karena di dalam buah apel yang ada di dalam ekstrak buah apel yang ada di dalam vitanostin itu mengandung memiliki sifat antihistamin, di mana antihistamin ini bagus buat menahan ataupun menghindari gejala alergi gitu. Jika ada bau menyengat itu sering bersin, kenapa ya dok? Yang gimana cara mengobatinya? Obatnya apa? Nah, semua yang sifatnya alergi, obat utamanya atau tata laksana utamanya atau terapi utamanya adalah dengan menghindari alergen tersebut ya, menghindari hal-hal yang membuat kita bersin-bersin itu tadi gitu. Jadi teman-teman jangan kayak udah tahu kalau misalnya asap rokok itu bikin bersin-bersin, udah tahu misalnya debu itu bisa bikin sesek. Nah, itu jangan kayak santai nanti ada obat, jangan kayak gitu. Jadi obat utamanya itu adalah dengan menghindari paparan dari alergen tersebut itu ya. Vitanostin memang wajib ada di rumah dok? Iya. Assalamualaikum dok, mau tanya, kalau kaki kiri dan tangan kiri sering kesimutan, lalu kalau kecapean kaki bagian lutut terasa panas buat aktivitas, gimana ikhtiarnya? Nah, coba Kak siapa tadi? Fitriani ya. Nah, ini usianya berapa dulu gitu kan? Jadi memang kalau misalnya bagian tangan ataupun kaki sering kesemutan, itu bisa jadi salah satu gejala dari penyakit gula atau diabetes mellitus. Kenapa kok bisa kayak gitu? Karena pada penyakit gulanya itu akan lebih banyak ada di pembuluh darah. Nah, padahal tangan kita yang kesemutan tadi itu kan butuh gula untuk mendapatkan energi. Nah, ketika gulanya itu banyak di pembuluh darah, nggak masuk ke sel-sel otot dalam tubuh kita, dalam tangan kita, otomatis tangan kita akan merasa kekurangan energi. Makanya muncul gejala kesemutan itu tadi gitu. Nah, terus solusinya gimana? Coba cek dulu gulanya, apakah gulanya tinggi gitu kan. Kalau misalnya gulanya tinggi, ya berarti memang harus diturunkan gulanya. Bisa dari memperbaiki pola hidup dulu ya, harus olahraga dulu rutin 30 menit sehari. Kemudian makannya juga harus diatur ya. Kalau misalnya suka minum-minuman yang manis, suka minuman boba atau milk tea ataupun minuman soda, itu juga harus dihindari dulu gitu. Terus kalau misalnya gulanya ternyata normal, ya alhamdulillah. Memang kesemutan ini paling sering disebabkan karena kekurangan vitamin B gitu. Jadi harus banyak mengkonsumsi vitamin B gitu. Dok, kalau pegel-pegel bakal sakit kepala. Dok, kalau pegel-pegel bakal sampai sakit kepala, seperti apa sih stretchingnya? Nah, ini kalau praktek aku malu ya sebenarnya ya. Teman-teman bisa kok cari sendiri stretching itu bisa dilakukan biasa dilakukan seperti orang-orang yang pemanasan ketika mau olahraga gitu loh, kayak misalnya dengan kepala itu ditundukkan gini, jadi bisa membantu untuk meregangkan otot-otot di belakang leher. Kemudian bisa tangannya ditarik ke depan gini ya kan, tarik ke depan gini, itu daerah sini juga bisa lebih enteng gitu ya, daerah bawah juga bisa lebih enteng. Kemudian jangan cuma ke depan aja, ke atas juga bisa, ke atas terus ke kanan ke kiri juga bisa. Ke belakang juga bagus buat tulang-tulang di sekitar tulang belikat belakang ini ya, itu juga bagus untuk meredakan gejala pegel-pegel itu tadi gitu. Kalau batuk darah itu bahaya nggak dok? Nah, ini kalau batuk berdahak kemudian ada darahnya, kemudian batuknya itu udah lama, udah lebih dari 2 minggu, bisa jadi itu merupakan tanda infeksi dari bakteri TB ya, atau tuberkulosis, di mana pada orang-orang yang terkena penyakit
atau infeksi tuberkulosis tadi atau penyakit TB itu harus minum obat selama 6 bulan gitu. Jadi harus dicek dahaknya dulu apakah itu termasuk infeksi dari bakteri TB gitu. Itu ya Kak Afidatus Zulaikha. Kalau mau olahraga misalnya senam aerobik yang ringan tapi jantung tidak kuat gimana ya dok? Nah ini ya yang perlu diperhatikan ya, karena saya juga selalu bilang ya setiap live pasti saya bilang kalau misalnya mau olahraga itu jangan melakukan olahraga yang membuat jantung kita itu bebannya terlalu tinggi. Kalau misalnya teman-teman suka lari gitu kan, suka lari tapi larinya itu cukup dalam misalnya 1,5 kilometer. Ya udah, kalau misalnya 1,5 kilometer udah ngos-ngosan, jangan dipaksa sampai 2 atau bahkan sampai 3 kilometer gitu. Karena dengan semakin tinggi beban yang diterima oleh jantung pun juga nggak bakal kuat. Jantung pun juga perlu adaptasi gitu loh, perlu adaptasi apabila ada peningkatan beban yang dilimpahkan kepada jantung gitu. Nah, kalau misalnya senam aerobik saja itu nggak kuat gimana? Ya memang harus dilihat-lihat dulu ya, olahraga dari yang ringan-ringan dulu. Jangan kalau misalnya udah tahu senamnya itu bikin ngos-ngosan, bikin dadanya sakit, ya harus olahraga dari yang ringan-ringan dulu. Dari misalnya mau olahraga di tempat fitness, nyobain treadmill gitu kan, udah jalan aja dulu gitu kan, jalan gitu 10 menit. Kalau misalnya udah capek, udah ngos-ngosan, istirahat gitu. Nanti baru kalau misalnya udah ngerasa enak lagi, coba jalan lagi. Jadi jangan dipaksa gitu ya. Ya dok, kadang mager buat olahraga. Nah ini dia, jangan jangan mager ya buat olahraga ya. Dari Kak Nur Fitriani, dok kalau ngecilin perut gak usah diet gimana? Ini gimana ya jawabnya ya? Kalau misalnya mau ngecilin perut, mau nurunin berat badan, itu harus jangan sampai surplus kalori. Jadi kalori yang kita makan itu nggak boleh lebih dari kalori yang kita keluarkan. Jadi harus defisit kalori, istilah kerennya harus defisit kalori ya. Kalau misalnya nggak mau diet, ya harus olahraga yang keras gitu loh, olahraga yang benar-benar giat ya, jangan cuma 30 menit sehari aja. Karena kalau misalnya makannya udah 3 kali sehari atau mungkin 3 kali sehari itu baru makan besar ya, baru makan nasi ayam, nasi ikan, nasi cumi-cumi gitu kan. Terus di sela-sela antara makan nasi ini dia juga makan snack-snack gitu kan, makan snack-snack yang kalorinya juga tinggi. Nah itu apalagi nggak olahraga gitu kan, nah itu juga bakal meningkatkan berat badan. Makanya kunci utama itu yang pertama harus defisit kalori. Caranya gimana? Mengurangi porsi makan dan juga meningkatkan aktivitas fisik dan olahraga gitu. Nah teman-teman juga ini ya harus milih-milih kalau misalnya mau menurunkan berat badan, itu harus milih-milih makanannya. Jangan terlalu banyak makan makanan yang berminyak, karena dengan minyak atau dengan yang digoreng apalagi pakai tepung itu kalorinya bakal meningkat jauh lebih banyak, bahkan sampai 50% lebih gitu. Berarti olahraga 30 menit itu wajib ya dok? Wajib ya, wajib bukan cuman buat orang-orang penderita hipertensi, bukan cuman buat orang-orang penderita diabetes, tapi semuanya itu wajib minimal 30 menit. Kalau misalnya pada orang tua yang usianya 45 tahun ke atas itu dianjurkan 30 menit, otomatis yang di bawah 45 tahun harusnya bisa lebih ya, harus bisa lebih dari 30 menit. Itu harus dibiasakan. Itu. Cuman memang beberapa kondisi kayak tadi misalnya musim hujan gitu kan, niatnya habis kerja jam 7 sampai jam 2 kerja, terus jam 3 mau olahraga keluar gitu, mau jogging, mau lari-lari, atau mau pergi futsal, atau mau bulu tangkis gitu kan, tapi kok tiba-tiba hujan gitu. Nah itu yang memang menjadi faktor penghambat dari luar ya,
Itu kalau misalnya teman-teman kalah dengan faktor penghambatnya itu, ya nggak bakal jalan, nggak bakal mau olahraga. Jadi olahraga itu memang harus dipaksa teman-teman ya, nggak bisa kayak nungguin mood, nungguin kayak rasanya tuh pengen olahraga baru mau olahraga gitu, jangan kayak gitu. Harus dipaksa, mau nggak mau hari ini harus olahraga, harus dipaksa. Pokoknya harus dipaksa, olahraga itu harus dipaksa. Oke. Kalau masuk angin pada suka kerokan dok. Kalau kerokan itu sebenarnya bahaya nggak sih dok? Nah ini juga kemarin kayaknya pernah tak bahas ya. Bentar, kayaknya kemarin sempat ini deh bahas itu, bahas kerokan. Iya kan tanggal 3 kemarin ya sempat bahas kerokan ya. Nah kemarin sudah saya bahas. Jadi memang kerokan itu efeknya ya, efek yang paling dirasakan ini sampai ada penelitiannya di luar negeri ya. Sampai ada penelitiannya itu kesimpulannya adalah kerokan itu bisa membantu untuk meredakan pegel-pegel ya, bisa membantu meredakan nyeri pada otot-otot punggung kita gitu kan, atau otot di dada. Pokoknya bagian otot manapun itu dengan kerokan itu bisa membantu untuk mengurangi nyerinya, mengurangi pegel-pegelnya. Bahaya atau enggak? Nah, bahayanya terjadi pada orang-orang yang memiliki gangguan pembekuan darah gitu. Udah konsumsi untuk konsumsi Vitaroxin untuk anak usia 11 tahun boleh enggak? Nah, Vitaroxin sendiri anjurannya adalah boleh dikonsumsi pada usia 15 tahun ke atas gitu. Buah kol bagus untuk mencegah alergi ya? Iya benar, karena dia sifatnya adalah antihistamin gitu. Obat utama dengan menghindari memicu alergi, benar banget. Ya, semua penyakit alergi itu obatnya terapi utamanya cuman dengan menghindari alergen tersebut ya. Mau teman-teman itu alergi terhadap debu, asap rokok atau apapun, itu harus menghindari itu. Atau mungkin alerginya itu alergi yang ada di kulit ya. Kadang kan ada orang yang alergi bahan dari jam atau bahan dari gelang atau dari cincin ya yang ada di jari-jari. Kemudian nanti bakal timbul lesi ataupun kulit yang kemerahan ya, bentuknya menyerupai cincin. Nah itu juga disebabkan karena alergi. Selain itu juga bisa muncul gejala-gejala lain kayak bukan cuma kemerahan tapi bisa gatal ataupun panas gitu ya. Izin tanya dok, kalau kecapean muncul lebam biru bagian tubuh tertentu apakah berbahaya? Nah, lebam biru itu biasanya muncul pada orang-orang yang ada gangguan pembekuan darah atau mungkin sebelumnya ada riwayat terbentur atau trauma gitu. Kalau misalnya teman-teman itu ada lebam biru atau mungkin kayak habis olahraga gitu kan, habis olahraga terus misalnya nih habis kepukul gitu kan, biasanya ada bekas kayak merah-merah itu kan yang lama-kelamaan bakal jadi biru. Nah itu juga bisa dikompres dengan air dingin gitu biar mengurangi pelebaran pembuluh darah yang merah-merah tadi gitu. Dok, kalau asma menaun itu kira-kira sembuh nggak ya dok? Nah asma ini juga tidak bisa disembuhkan ya karena dia sifatnya kronis. Dan asma ini sebenarnya nggak perlu khawatir ya, asalkan teman-teman kalau misalnya asmanya itu sering kambuh harus bawa obatnya juga. Selain itu juga harus menghindari alergi ya, alergi apapun yang bisa menimbulkan keluhan sesek itu tadi gitu. Jadi nggak perlu khawatir. Memang asma itu nggak bisa sembuh, tapi asma itu bisa dicegah dicegah gejalanya atau perburukan dari gejala itu. Saat minum air putih terkadang terasa sakit di bagian dada, itu kenapa ya dok? Nah mungkin ketika nelan air putih ini ya, nelannya terlalu kencang atau air yang ditelan terlalu banyak. Jadi kadang-kadang rasanya itu kayak penuh ya, rasanya kayak penuh gitu. Sepupu saya punya asma dari kecil, sudah berobat kemana-mana tapi nggak sembuh. Nah ini juga sama ya kayak tadi ya, memang asma itu nggak bisa disembuhkan tapi bisa dicegah gejalanya gitu. Sama kayak penyakit-penyakit lain, sama kayak penyakit kronis kayak hipertensi, diabetes,
apalagi kolesterol ya, itu juga nggak bisa sembuh, tapi kan bisa dicegah perburukannya ya. Buat teman-teman yang punya riwayat diabetes, punya riwayat gula darahnya tinggi, itu kan bisa dicegah perburukannya ya dengan itu tadi, menjaga pola hidup sehat. Selain itu juga mengkonsumsi obat yang diresepkan oleh dokter gitu kan. Nah kalau misalnya gula darahnya terkontrol ya di bawah 150 terus, nah otomatis tidak akan terjadi perburukan-perburukan yang bisa merusak banyak sekali organ di dalam tubuh kita. Karena dengan adanya obesitas itu bisa aja terkena gangguan mata, pandangan jadi kabur, kemudian bisa terjadi gangguan ginjal ya karena gula darahnya terlalu tinggi kayak gitu. Hipertensi pun juga sama. Kalau misalnya hipertensi itu memang tidak bisa sembuh, tapi kan bisa dicegah perburukannya. Orang-orang dengan hipertensi, dengan tensi yang tinggi, mendadak tinggi, itu paling sering gejalanya adalah nyeri kepala. Kalau misalnya teman-teman yang punya riwayat tensi tinggi, tapi tensinya bisa dikontrol, otomatis tidak akan muncul gejala nyeri kepala itu tadi. Dan kalau misalnya teman-teman itu berhasil untuk menjaga kestabilan dari tekanan darah tetap normal ya, sekitar 120/80, maka tidak akan terjadi perburukan yang lebih lanjut, yang lebih buruk, kayak misalnya terjadi penyakit jantung koroner ataupun stroke, itu juga bisa. Nah makanya harus dicegah perburukannya gitu. Untuk asam lambung, minum vitamin C dikonsumsi sesudah atau sebelum makan, dok. Nah dikonsumsinya vitamin C bisa setelah makan ya, bisa setelah makan. Dok mau tanya, kenapa saat cuaca dingin terkena angin bibir pecah-pecah dan kulit wajah mengelupas? Nah ini memang karena udara dingin tadi ya, karena udara dingin tadi itu membuat pembuluh darah kita itu akan menyempit. Nah coba teman-teman kalau misalnya bibirnya sering pecah-pecah, coba banyak-banyak minum ya, banyak-banyak minum. Minum air hangat juga bakal lebih enak rasanya gitu kan. Nah coba banyak minum, nanti bibirnya insya Allah tidak akan pecah-pecah gitu. Oke, terus sebentar. Mana tadi? Testimoni pribadi, dok, dari Kak Siti Fatona. Konsumsi vitamin C secara rutin bikin capek cepat hilang, dok, walaupun super sibuk seharian. Oke. Memang ini tadi ya, vitamin C itu bisa membantu untuk meredakan pegel-pegel linu ya, karena banyak mengandung vitamin ya, terutama vitamin B ataupun vitamin C. Itu karena ada kandungan ekstrak herbal buah-buahan dari kulit manggis, daun sirsa, apel, rosella, apalagi ada daun sirsa udah yang mengkudu. Nah itu juga bagus untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Udah jarang dan hampir gak pernah olahraga, terus jarang juga kena matahari, itu kira-kira gimana, dok? Kira-kira gimana apanya? Kira-kira gimana apanya? Kalau misalnya teman-teman udah jarang atau nggak pernah olahraga, ya harus olahraga, ya harus dibiasakan. Memang untuk olahraga pertama kali itu berat ya. Apapun yang dilakukan pertama kali itu pasti berat. Mau olahraga, mau ibadah, mau apalagi ya. Pokoknya semua yang dilakukan pertama kali ya, kayak misalnya bikin konten di YouTube. Pertama kali pasti berat banget, pasti bingung banget kan, gimana caranya mulai gitu kan. Nah yaudah, harus dipaksa, coba aja besok pagi jam 5 atau jam setengah 6 ya, itu coba olahraga, jalan-jalan aja keliling komplek, keliling perumahan atau keliling kampung ya kan. Coba aja jalan-jalan dulu gitu loh. Cari sesuatu yang membuat mood kita itu akan naik. Nah salah satunya adalah dengan olahraga. Bisa dengan yang ringan-ringan dulu seperti jalan kaki tadi, seperti jogging gitu. Itu ya. Dok, kalau tiba-tiba keringat dingin itu biasanya apa ya penyebabnya? Terus apakah merupakan tanda-tanda sakit tertentu? Nah kalau keringat dingin ini sebenarnya ini merupakan gejala minor ya, atau sebenarnya dia itu adalah gejala penyerta. Jadi gejala penyerta itu maksudnya apa? Bisa muncul pada banyak sekali penyakit ya. Anggap aja contoh nih, misalnya pada penyakit misalnya pada demam ya kan. Orang yang demam, mau demam berdarah, mau demam tifoid,
mau demam, apalagi ada infeksi leptospira ataupun demam-demam lain. Kalau misalnya demamnya itu udah minum obat, bisa aja dia akan muncul keringat dingin, keringatnya keluar semua ya, karena tubuhnya itu akan berusaha untuk mengeluarkan keringat untuk menurunkan suhu tubuh yang panas tadi, yang demam tadi. Nah, selain itu keringat dingin itu juga bisa muncul pada penyakit kronis ya. Kalau tadi penyakit infeksi, penyakit kronis pun juga bisa muncul keringat dingin. Nah, salah satunya adalah pada penyakit jantung. Nah, ini juga salah satu gejala yang membuat para dokter itu mengarahkan, oh ini sesek nyeri dada kok ada keringat dingin. Nah, ini juga bisa mengarah ke penyakit jantung gitu. Ya udah dibahas soal kerokan, Dok. Iya, kemarin ya. Asma itu bisa menurun ke anak cucu ya, Dok? Bisa, ya, bisa banget. Apalagi nih ya, buat teman-teman ya yang punya suami atau yang punya calon suami yang merokok, nah itu harus segera dikasih tahu ya, karena rokok itu merupakan salah satu sumber penyebab asma yang sering kambuh-kambuhan pada anak kecil, pada bayi. Ya, karena apa? Karena rokok itu kan zat jahatnya itu kan banyak ya, dan kalau misalnya banyak sekali bapak-bapak yang apalagi yang masih muda gitu kan, yang belum tahu makna, bukan makna ya, belum tahu efek buruk dari rokok ya, bukan cuma ke dianya aja, tapi ternyata efek dari asap rokok ataupun apa namanya zat-zat yang jatuh saat ini ya, saat ngerokok itu kan kadang ada yang berguguran di baju gitu kan, ada yang nempel di baju, itu pun juga bisa dihirup oleh anak kecil, apalagi pada bayi. Nah, bayi pun juga sistem imunnya tidak sebaik pada orang dewasa. Nah, itu juga bisa membuat bayi tersebut rentan terkena penyakit asma gitu. Saya sering sakit ulu hati, Dok. Kenapa? Kok sering sakit ulu hati, kenapa? Sakit ulu hati itu bisa disebabkan oleh banyak hal ya. Yang paling sering itu nyeri ulu hati itu karena penyakit asam lambung. Jadi kalau misalnya asam lambungnya naik ya, disebabkan karena bisa karena infeksi bakteri yang ada di lambung, bisa karena pola makan yang nggak baik ya, terlalu banyak makan makanan pedas atau makanan yang terlalu asam, itu juga bisa meningkatkan asam lambung sehingga membuat asam lambung itu mengiritasi dinding-dinding lambung. Nah, kalau misalnya dinding lambungnya teriritasi, maka menimbulkan rasa nyeri, sakit di ulu hati. Tapi juga selain dari asam lambung, sebenarnya nyeri ulu hati juga bisa menjadi sakit pada salah satu gejala dari penyakit jantung gitu. Tapi seringnya penyakit jantung itu nyerinya bukan nyeri di ulu hati ya, tapi nyerinya ada di dada kiri gitu. Dok, kalau duduk terus berdiri itu suka kunang-kunang, itu sebabnya apa ya, Dok, dan gimana cara mengatasinya? Nah ya harus pelan-pelan ya, karena memang tekanan darah darah yang ini jantung itu kan memompa darah. Nah, ketika jantung memompa darah saat kita tidur itu akan lebih mudah daripada ketika jantung itu memompa darah ketika kita berdiri. Karena apa? Karena posisi jantung ketika tidur itu kepala kita dan jantung kita itu sejajar. Nah, kalau misalnya jantung dan kepala kita sejajar, jantung akan lebih mudah untuk memompa darah ke otak ataupun ke mata kita gitu loh. Tapi kalau ketika berdiri, apalagi berdirinya tiba-tiba, nah itu juga salah satu gejala dari hipotensi atau penurunan tekanan darah gitu. Cara mengatasinya ya harus pelan-pelan ya, bangunnya nggak boleh langsung dari tidur langsung berdiri gitu kan. Kalau orang Jawa itu bilangnya mak jegagi ya langsung berdiri, itu jangan gitu. Jadi harus bangun tidur, bangun duduk dulu baru nanti berdiri gitu. Oh ya teman-teman, ini udah jam 8 ya. Jadi kok rame banget ya. Aku bakal baca mungkin 2 pertanyaan lagi ya. Nah, tadi Udah, kalau kekurangan elektrolit, hipokalemi menyebabkan kram otot, makanan apa yang harus selalu dikonsumsi? Kalau misalnya kekurangan kalium ya atau hipokalemi, itu yang paling gampang ya itu bisa mengkonsumsi pisang gitu, itu karena kandungan kaliumnya tinggi. Itu ya. Kemudian saya sering kerokan kalau masuk angin, kalau nggak dikerokin nggak sembuh, itu bahaya nggak, Dok? Minta penjelasannya.
nggak masalah ya, nggak masalah. Kalau misalnya teman-teman itu sering pegel-pegel, mau kerokan nggak masalah ya, asalkan kerokannya itu jangan terlalu dalam yang sampai bikin perdarahan gitu kan, jangan sampai kayak gitu. Dan kalau misalnya teman-teman nggak ada gangguan pembekuan darah nggak masalah gitu. Kalau kurang darah juga sering pusing, iya benar. Oke, sebentar. Ini ada beberapa pertanyaan ya, tapi tak pilih satu deh, terakhir deh. Bentar ya. Nah ini nih, kenapa lansia lebih mudah terkena penyakit stroke dan serangan jantung? Nah ini bisa menjadi pertanyaan penutup ya di malam hari ini. Ini pertanyaan yang lumayan berbobot nih. Lumayan berbobot, semuanya berbobot sih, cuman aku lebih senang jawab yang ini nih. Kenapa lansia lebih mudah terkena penyakit stroke dan serangan jantung? Dari Kak Fadilatul. Nah lansia itu semakin tua itu pasti akan terjadi penurunan fungsi dari seluruh sel-sel di dalam tubuh kita. Salah satunya adalah dari pembuluh darah. Nah, semakin tua seseorang, maka pembuluh darahnya juga akan semakin tua. Ya iyalah. Nah, karena semakin tua itu tadi, maka pembuluh darah tersebut akan lebih kaku. Sedangkan pada orang-orang usia muda seperti kita gitu kan, itu pembuluh darahnya akan lebih elastis. Nah, dengan pembuluh darah yang kaku, kemudian pada orang tua yang istilahnya pada lansia yang untuk olahraga aja itu masih suka menunda-nunda atau malas-malasan. Nah, kemudian gaya hidupnya, pola makannya juga tidak bisa diatur atau dikontrol. Nah, kemudian apalagi berat badannya juga overweight atau obesitas. Nah, itu bisa terjadi gampang terjadi serangan penyakit stroke ataupun serangan jantung gitu. Jadi yang terpenting adalah pada lansia itu yang perlu yang perlu dilakukan oleh kita sebagai generasi muda adalah harus mengingatkan orang tua itu untuk selalu tadi menerapkan pola hidup yang sehat ya, makannya harus dijaga, kemudian olahraga, aktivitas fisik ya harus cukup ya. Kemudian yang terpenting juga adalah menjaga berat badan agar tetap normal kayak gitu. Terus juga harus mengkonsumsi obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Karena apa? Penyakit stroke dan serangan jantung itu bukan penyakit yang tiba-tiba. Itu penyakit itu udah istilahnya itu kayak semacam nabung gitu loh. Jadi orang yang nabung itu kan lama-kelamaan akan besar. Sama kayak pada penyakit stroke ataupun serangan jantung. Pada orang-orang dengan kolesterol yang tinggi, itu akan membuat pembuluh darahnya menyempit. Nah, ketika pembuluh darahnya menyempit, tekanan darahnya juga akan semakin tinggi. Nah, ketika tekanan darahnya semakin tinggi, terjadi penyempitan pembuluh darah oleh lemak tadi, oleh kolesterol. Ketika pembuluh lemak atau kolesterol yang menyumbat tadi itu pecah, akan muncul zat yang namanya trombus. Nah, trombus ini apabila ada di jantung, maka menyebabkan penyakit jantung koroner, ada penyumbatan di pembuluh darah jantung. Makanya orang-orang lansia lebih gampang kena serangan jantung gitu. Kemudian kalau pada penyakit stroke sebenarnya ada dua ya, ada perdarahan, ada sumbatan. Nah, sumbatan juga teorinya sama kayak tadi. Kalau yang perdarahan karena tekanan darahnya terlalu tinggi, nah kemudian pembuluh darah pada orang tua yang terlalu kaku tadi, tidak seelastis kita, maka dengan pembuluh darah yang kaku, maka dia akan lebih mudah pecah. Nah, terjadilah serangan stroke, bisa otot-otot di wajah itu menjadi melemah ya. Kadang ada yang alisnya itu yang satu bisa diangkat ke atas, yang satunya nggak bisa diangkat ke atas, ataupun bibirnya yang bisa dibuka lebar gini. Tapi pada orang-orang yang terkena stroke hanya satu sisi saja yang bisa dibuka lebar, gitu kan. Ataupun ada kelemahan di anggota gerak, gitu ya. Oke, mungkin itu ya teman-teman ya untuk live malam hari ini. Mohon maaf. Untuk malam hari ini mungkin ada beberapa pertanyaan yang belum bisa saya jawab karena waktunya juga mepet. Ini saya juga ada kerjaan lain di malam hari ini, jadi
Mohon maaf kalau misalnya teman-teman nanti ada pertanyaan, bisa ini ya, bisa dikirimkan aja ke admin Vitanostin ya, atau ke Instagram Vitanostin juga bisa, atau ke Instagram saya juga bisa ya. Kemudian buat teman-teman yang sudah nonton, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah membantu untuk meramaikan live hari ini. Semoga live hari ini itu bisa bermanfaat dan bisa menambah wawasan tentang kesehatan bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa untuk disebarkan ya ke orang-orang sekitar, karena saya nggak mau yang sehat cuma yang nonton. Jadi yang sehat semua yang punya hubungan dengan yang nonton. Gitu ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Semoga bisa bermanfaat dan selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.